Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Abdul bin Antung bin Jalal. Ulun pelayan di rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, pengetahuan kepada seluruh kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan seluruh pengunjung channel kami, channel YouTube kami ini dimanapun berada. Dalam pembahasan kali ini, kita tetap membicarakan tentang masalah dua kalimat syahadat. Pembicaraan ini ingin membicarakan tentang masalah sesuatu yang berhubungan dengan dua kalimat syahadat. Yang pertama, syarat sahnya syahadat. Yang kedua, rukun syahadat. Yang ketiga, kesempurnaan syahadat. Yang keempat, yang membinasakan daripada dua kalimat syahadat kita atau yang membatalkan dua kalimat syahadat kita. Itulah yang akan kita bahas, yang menjadi materi pembicaraan pada video kali ini. Yang pertama, syarat sahnya syahadat itu ada 4 perkara. Yang pertama, diketahui. Apa yang diketahui? Pertama adalah lafaz daripada dua kalimat syahadat itu sendiri. Yang kedua, makna daripada dua kalimat syahadat itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui daripada kandungan-kandungannya atau apa-apa yang berhubungan dengan dua kalimat syahadat tadi, agar kita bisa meyakininya dua kalimat syahadat tadi dan bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Itu yang dimaksud dengan mengetahui dua kalimat syahadat. Kemudian dua kalimat syahadat itu diikrarkan dengan lidah. Artinya kita baca dua kalimat syahadat itu dengan lidah. Itu adalah merupakan syarat. Artinya kada bisa dua kalimat syahadat itu hanya dibaca dengan hati, kalau kada dibaca dengan lidah kita, dengan mulut kita sampai terdengar. Dalam hati aja bersyahadat, itu kada bisa. Karena ada kewajiban bagi kita sebagai syarat sahnya dua kalimat syahadat itu diucapkan dengan mulut, kada hanya sekadar ditasdikkan dengan hati. Yang ketiga, ditasdikkan dengan hati. Maksudnya hati kita itu membenarkan daripada dua kalimat syahadat tadi yang telah kita ucapkan itu. Artinya bujur-bujur hati itu membenarkan, kada ragu-ragu, yakin bujur-bujur dengan kebenaran daripada dua kalimat syahadat tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah diamalkan. Dua kalimat syahadat tadi diamalkan dari sisi bacaannya. Kemudian dua kalimat syahadat tadi diamalkan dari sisi kandungannya. Diamalkan daripada sisi pemahamannya. Nah, itulah daripada syarat sahnya orang bersyahadat. Artinya kada sekadar syahadat itu dibaca aja, tapi ada juga ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi sebagai seorang yang ingin syahadatnya itu benar dan sah. Yang keempat adalah rukun daripada syahadat itu sendiri. Rukun itu artinya bagian-bagian pokok daripada syahadat yang kada bisa tertinggalkan. Wajib dia ada. Bila kada ada itu, maka menyebabkan tidak sahnya syahadat seseorang tadi.
Yang pertama ia mengisbatkan akan Allah Ta'ala. Mengisbatkan itu artinya menetapkan di dalam hati dan keyakinannya bahwasanya benar-benar tidak ada Tuhan di dalam dunia ini kecuali zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Diisbatkan maksudnya ditetapkannya di dalam keyakinannya, di dalam hatinya kayak itu. Ada dan yang lain. Itu Bang sudah ketetapan hatinya bahwasanya Allah lah Tuhan, nama Tuhan yang ia sembah. Yang kedua mengisbatkan sifat-sifatnya Allah. Sifat yang wajib bagi Allah misalnya 20, yang mustahil bagi Allah ada 20, kemudian ada satu yang disebut dengan zaid bagi Allah Ta'ala. Itu pun diisbatkannya di dalam keyakinannya. Kemudian mengisbatkan af'alnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia memandang tidak ada satu af'al pun di dalam dunia ini melainkan semuanya itu adalah af'al Allah Ta'ala yang menjadikannya. Nah, jadi semuanya itu esa af'al itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Semuanya itu, nah apapun perbuatan yang ada di dunia ini, itu semua adalah ciptaan Allah semata-mata. Jadi yang tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah ini diisbatkannya bahwasanya perbuatan Allah itu esa, tidak bersekutu, tidak ada yang bisa menyekutui akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mengisbatkan kebesaran Rasulullah bahwasanya ia benar-benar meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita seberataan untuk seluruh umat manusia. Dia benar-benar menetapkan di dalam hatinya dengan tiada keraguan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segenap manusia. Itulah daripada rukun dua kalimat syahadat. Yang ketiga, kesempurnaan daripada syahadat 4 perkara. Sama yang pertama mengetahui sebuah kalimat syahadat tadi dari sisi bacaannya, dari sisi maknanya, dari sisi keyakinannya diketahuinya dengan baik dan benar. Kemudian diikrarkan dengan lidah 2 kalimat syahadat tadi. Ditasdiqkan dengan hati dan diyakinkan pula dengan hati. Hati itu membenarkan, setelah membenarkan hati pun meyakininya. Nah, itu kesempurnaan daripada 2 kalimat syahadat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah yang membinasakan daripada 2 kalimat syahadat itu ada 4 perkara. Yang pertama menduakan Allah Ta'ala. Ujar kita mensyarikatkan Allah Ta'ala, mensekutukan Allah Ta'ala dalam bentuk perbuatan apapun dan dengan cara apapun. Ini adalah sebuah kebinasaan daripada syahadat seorang muslim. Yang kedua ia syak dan ragu. Syak itu artinya ragu. Benarkah Allah Ta'ala itu ada? Bujurkah Nabi Muhammad itu seorang nabi? Sakti dalam hatinya timbul keraguan yang demikian itu sudah binasa syahadatnya. Wajib yaitu mengulang akan 2 kalimat syahadatnya dan memperbaiki 2 kalimat syahadat sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau sudah kada bersyahadat lagi itu orang. Kalau ada keraguan atau yang demikian itu. Dan ketiga menyangkali dijadikan Allah Ta'ala dirinya, yaitu sangkal, kesal, kada terima diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan aku kada hendak diciptakan, ujarnya. Lalu menyangkali atau menyesali atau kecewa diciptakan oleh Allah Ta'ala, misalnya karena kada sesuai Allah Ta'ala menciptakan dengan nafsu dan kehendaknya. Nah, ini membinasakan daripada 2 kalimat syahadat yang ia miliki. Kemudian tiada isbatkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Artinya kada mengisbatkan, kada menetapkan bahwa Allah Taala itu sebenarnya adalah Tuhannya, bahanu yang bertuhan Allah Taala, bahanu kada misalnya, nah kayak itu nah kada mengisbatkan, kada berketetapan dengan keyakinannya sebagai Allah Taala sebagai Tuhannya. Nah, dan kada mengisbatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW itu sebagai rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada sekalian manusia. Nah, akhirnya itulah yang membinasakan 2 kalimat syahadat. Nah, inilah sekiranya uraian kami tentang bagian-bagian daripada
dua kalimat syahadat, yaitu syarat sahnya dua kalimat syahadat, rukun syahadat, dan kesempurnaannya dan yang membinasakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, membimbing kita agar kita benar-benar berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dikehendakinya dan yang ditetapkannya atas diri kita. Bahwasanya kita dikehendaki menjadi seorang mukmin dan menjadi seorang muslim sampai kepada akhir hayat kita. Itulah yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.